Hai teman-teman, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian di video kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sering menjadi perdebatan, yaitu tentang makanan. Apakah makanan tertentu bisa menjadi teman, atau justru musuh bagi kesehatan kita? Pernah dengar kalau kita bisa kurus dan sehat kalau kurang makan nasi atau makanan manis? Banyak orang yang percaya bahwa mengurangi konsumsi nasi dan makanan manis adalah kunci untuk mendapatkan tubuh yang ideal dan sehat. Tapi, apakah benar sesederhana itu? Topik ini lagi ramai dibicarakan ya. Di media sosial, banyak influencer dan ahli gizi yang memberikan pendapat mereka. Ada yang setuju, ada juga yang tidak. Tapi, apa benar begitu? Apakah kita harus benar-benar menghindari nasi dan makanan manis untuk tetap sehat? Nah, daripada penasaran, mending kita bahas bareng-bareng. Yuk, kita akan melihat berbagai perspektif dan fakta ilmiah yang ada. Dengan begitu, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak tentang apa yang kita makan. Banyak yang bilang kalau makanan kayak nasi itu jahat. Mereka percaya bahwa nasi adalah penyebab utama kenaikan berat badan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Tapi, apakah benar nasi seburuk itu? Katanya, bikin gemuk dan gak sehat. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita langsung menyalahkan nasi, kita perlu memahami lebih dalam tentang bagaimana tubuh kita memproses makanan. Nggak semua makanan kayak gitu sama loh. Ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana makanan mempengaruhi tubuh kita, seperti jenis makanan, porsi, dan frekuensi konsumsi. Ada yang baik dan ada juga yang jahat. Misalnya, nasi putih mungkin tidak sebaik nasi merah atau nasi hitam dalam hal kandungan nutrisi. Tapi, bukan berarti kita harus menghindari nasi putih sepenuhnya. Jadi, gimana ya caranya kita tahu bedanya? Salah satu cara terbaik adalah dengan membaca label nutrisi dan memahami apa yang kita makan. Konsultasi dengan ahli gizi juga bisa membantu kita membuat pilihan yang lebih sehat. Simak terus video ini ya. Kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana memilih makanan yang tepat dan seimbang untuk kesehatan kita. Dulu, sekitar tahun 1970-an, lemak dianggap sebagai penyebab utama kegemukan. Orang-orang disarankan untuk mengurangi makanan berlemak dan makan lebih banyak nasi atau roti. Tapi, kok sekarang jadi kebalik ya? Nah, ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Sekarang kita jadi tahu kalau nggak semua lemak itu jahat. Ada juga lemak yang baik yang justru dibutuhkan oleh tubuh kita. Akhirnya, panduan makan sehat pun ikut berubah. Sekarang, kita dianjurkan untuk makan makanan yang alami dan utuh, bukan makanan yang sudah diproses di pabrik. Masih ingat nggak? Dulu kita sering dianjurkan untuk makan roti gandum. Katanya lebih sehat daripada roti putih. Tapi ternyata nggak selalu begitu juga loh. Banyak roti gandum yang dijual di toko-toko yang sebenarnya masih mengandung banyak gula dan bahan-bahan tambahan lainnya. Jadi, jangan mudah percaya dengan tulisan gandum di kemasannya ya. Pastikan kamu selalu membaca daftar bahan-bahannya dengan teliti. Dulu, orang-orang berpikir kalau mau kurus, cukup kurangi jumlah kalori yang dimakan. Makan apa saja boleh, asalkan kalorinya nggak berlebihan. Wah, ternyata nggak semudah itu teman-teman. Tubuh kita ini butuh asupan gizi yang cukup agar bisa bekerja dengan baik. Nah, gizi ini kita dapat dari makanan yang kita konsumsi. Jadi, makan makanan yang bergizi dan seimbang itu jauh lebih penting daripada hanya menghitung kalori. Sekarang lagi tren makanan sehat nih. Tapi, kita harus hati-hati ya. Nggak semua makanan yang diberi label sehat itu benar-benar sehat. Contohnya, sereal sarapan yang katanya rendah lemak atau tinggi serat. Padahal, banyak juga yang mengandung gula tambahan yang tinggi. Jadi, penting banget untuk selalu membaca label dan daftar bahan-bahan sebelum membeli makanan. Nah, sekarang kita bahas hasil penelitian terbaru. Yuk! Penelitian ini sangat menarik karena memberikan wawasan baru tentang bagaimana pola makan kita mempengaruhi berat badan dan kesehatan secara keseluruhan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengurangi konsumsi karbohidrat olahan seperti nasi putih, roti putih, dan makanan manis dapat membantu menurunkan berat badan. Kok bisa begitu ya? Ternyata, ada penjelasan ilmiah di balik fenomena ini. Jadi, karbohidrat olahan ini cepat dicerna oleh tubuh dan diubah menjadi gula. Proses pencernaan yang cepat ini menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Akibatnya, gula darah dalam tubuh kita jadi cepat naik. Lonjakan gula darah ini tidak hanya berdampak pada energi kita, tetapi juga pada bagaimana tubuh kita menyimpan lemak.
Kenaikan gula darah ini memicu tubuh untuk memproduksi lebih banyak insulin, yaitu hormon yang membuat tubuh kita menyimpan lemak. Insulin berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah dengan cara menyimpan gula tersebut sebagai lemak di dalam tubuh. Dengan mengurangi karbohidrat olahan, kita bisa mengontrol gula darah dan mencegah penumpukan lemak. Selain itu, mengurangi karbohidrat olahan juga dapat membantu kita merasa kenyang lebih lama, sehingga kita tidak mudah tergoda untuk makan berlebihan. Sebagai gantinya, kita bisa memilih karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh, buah-buahan, dan sayuran. Karbohidrat kompleks ini dicerna lebih lambat oleh tubuh, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Mengadopsi pola makan yang lebih sehat dengan mengurangi karbohidrat olahan dan memilih karbohidrat kompleks dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan kita. Selain membantu menurunkan berat badan, pola makan ini juga dapat mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Penting juga untuk mendapatkan edukasi yang tepat tentang nutrisi dan pola makan sehat. Banyak program kesehatan masyarakat yang menawarkan informasi dan dukungan untuk membantu kita membuat pilihan makanan yang lebih baik. Kita juga bisa berbagi resep sehat dan memasak di rumah bersama keluarga. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga mendukung kesehatan orang-orang terdekat kita. Selain itu, jangan lupa untuk tetap aktif secara fisik. Olahraga teratur dapat membantu kita mengelola berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Gabungan antara pola makan sehat dan aktivitas fisik yang cukup adalah kunci untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. Jadi, mari kita mulai membuat perubahan kecil dalam pola makan dan gaya hidup kita. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa mencapai berat badan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Ada sebuah penelitian besar yang melibatkan lebih dari 135.000 orang di 18 negara, namanya Studi PUR. Penelitian ini menemukan bahwa konsumsi lemak total yang lebih tinggi ternyata tidak meningkatkan risiko penyakit jantung. Justru, konsumsi karbohidrat yang tinggi yang ternyata dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian. Tapi, bukan berarti kita jadi bebas makan gorengan sepuasnya ya. Pilihlah lemak sehat seperti alpukat ya, kacang-kacangan, dan ikan yang banyak mengandung lemak. Jadi, gimana caranya agar kita bisa hidup lebih sehat? Tenang, ini dia tipsnya. Pertama, kurangi karbohidrat olahan. Ganti nasi, roti, kentang, jagung, dan karbohidrat lainnya dengan makanan utuh, yang beneran utuh ya, seperti telur semua jenis daging dan kurangi makanan manis. Karbohidrat olahan seperti nasi putih dan roti putih dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat, yang bisa menyebabkan lonjakan energi yang cepat diikuti dengan penurunan yang drastis. Dengan mengganti karbohidrat olahan dengan makanan utuh, kita bisa mendapatkan energi yang lebih stabil dan tahan lama. Kedua, perbanyak serat. Makan lebih banyak buah, sayur, dan kacang-kacangan. Serat sangat penting untuk pencernaan yang sehat dan bisa membantu kita merasa kenyang lebih lama, yang bisa mencegah makan berlebihan. Buah-buahan dan sayuran juga kaya akan vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ketiga, pilih lemak sehat. Konsumsi alpukat, minyak zaitun, dan ikan berlemak. Lemak sehat seperti yang ditemukan dalam alpukat, minyak zaitun, dan ikan berlemak seperti ikan kembung, lele, dan salmon dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Lemak sehat juga penting untuk fungsi otak dan kesehatan jantung. Keempat, minum air putih yang cukup, minimal 8 gelas sehari. Tubuh kita terdiri dari sekitar 60% air, jadi sangat penting untuk tetap terhidrasi. Air membantu dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk pencernaan, penyerapan nutrisi, dan pengaturan suhu tubuh. Kelima, olahraga teratur. Lakukan olahraga minimal 30 menit setiap hari. Olahraga tidak hanya membantu kita membakar kalori, tetapi juga meningkatkan mood dan energi. Aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, atau bersepeda bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk tetap aktif. Ingat, perubahan kecil bisa berdampak besar bagi kesehatanmu. Mulailah dengan langkah-langkah kecil seperti memilih makanan yang lebih sehat, minum lebih banyak air, dan berolahraga secara teratur. Dengan konsistensi, kamu akan melihat perubahan positif dalam kesehatanmu. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang karbohidrat dan kesehatan. Semoga bermanfaat ya.
Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar kesehatan dan gaya hidup. Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah ya. Ceritakan pengalamanmu dalam menjalani diet sehat atau pertanyaan seputar topik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.